It's not a game, it's a rich thing. Halo guys, hari ini Fandi dan Grace mau review tempat hangout baru, Rumi Social House. Rumi itu rumah minum. Kita lihat dulu guys. Ayo, ini kita bersihkan tangan dulu ya. Ini indoornya guys. Nah, ini barnya. Kita mau pesan-pesan di sini bisa. Cozy banget ya. Kita lihat ke lantai 2-nya. Oke, ini rooftop. Atapnya. Oke, ini atap rumah yang disulap sepertinya. Sepertinya bagus kalau senja. Ini tempat nongkrong di belakang guys, ada musola juga. Jadi guys, kita review menu di Rumi. Ini dia. Jadi seperti ceker mercon, cumi hitam. Nah itu seperti nasi bungkus dan benar-benar enak. Kalian harus cobain. Nah kayak yang seperti nasi chicken katsu itu tuh semuanya di bowl. Cobain ya. Nah ini untuk minumannya. Ini juga. Oke. Cobain guys. Nasi bungkusnya best seller ya guys, tapi hanya sampai jam 5 sore aja dijual. Guys, ini konten inspirasi pertama kita dan kita kedatangan special guest, owner dari Rumi Social House. Guys, nah sekarang kita udah bersama ownernya Rumi Cafe. Kita kenalan dulu ya. Ini dengan siapa? Mbak Jandini. Oh, ini Mbak Putri. Ini? Aku Martin. Bang Martin. Aku pacar Putri. Oke, itu hoax. Faktanya mereka sudah menikah. Ini suami istri pengusaha muda. Nah, mereka bukan hanya Rumi House ini aja usahanya. Kenapa kita mau tanya-tanya? Karena mereka salah satu inspirasi ya, pengusaha masih muda. Jadi kita mau nanya-nanya nih. Nah, nanya-nanya ke mereka berdua yang masih muda ini, tapi menurut kita udah sukses. Ya, amin ya kan. Nah, jadi selain Rumi ini apa lagi ininya? Karena kita dengar-dengar kan sekaligus ya. Lagi corona orang pada tumbang, mereka kan enggak. Kayak orang gila malah buka-buka yang banyak gitu. Nah, kira-kira gimana? Coba dijawab. Cerita tumbang sih, siapa sih nggak tumbang corona? Nggak ada yang nggak tumbang gitu. Semuanya kena gitu. Oh, abang tumbang juga? Tumbang. Kelihatannya sih enggak gitu. Sok tegar aja nih. Oh, sok tegar. Oke. Karena ada Mbak Putri di samping ya. Mungkin nggak kayak gitu. Oh, enggak. Ini seksi bukan mau ngerti ya. Nggak, kalau pengusaha muda begini, romantisnya ya. Masih romantis. Iya, kalau terus dong. Jangan berantem di sini. Iya, kalau di cerita tumbang sih, ya semua pasti kena dampak kalau soal corona. Cuman memang kita berusaha memberanikan diri
jujur memang terinspirasi dari banyak teman-teman lain juga yang tetap mempertahankan bisnisnya berjalan di situasi pandemi seperti ini. Kalau soal untung rugi di situasi pandemi kayak gini, kita nggak prioritas ke untung dulu sih, lebih ke gimana caranya di era seperti ini di mana banyak yang dirumahkan, dipecat, tapi kita berusaha supaya tidak menambah angka pengangguran gitu. Jadi kita tetap membuka lapangan pekerjaan walaupun belum maksimal banget. Belum maksimal itu dari sisi penggajian mungkin, atau belum yang mungkin tadinya satu usaha kafe misalnya kita bisa sampai 25 orang, ini masih ya 15 atau 18 gitu. Jadi kita berusaha untuk tidak merumahkan seluruhnya. Tidak gitu. fokus ke masalah ya, tapi mencari solusi Mencari dari solusinya, masalah ya. gitu. Ya, itu keren. Ya, kalau memang ada untung ya puji Tuhan, kalau belum ya yang penting orang masih bisa terbantu dengan kita buka usaha kita gitu. Gitu. Jadi yang sekarang pada ngeluh karena corona, malu ya, malu. Nah, ini pengusaha muda, mereka nggak mikirin untungnya dulu. Yang penting orang lain dipikirin, masih bisa ngasih orang makan. Mudah-mudahan. Nah, mereka nih waktu corona ini banyak yang dirumahin. Nah, ini desainer, Mbak Putri ini desainer. Dengan baik hatinya meng-create masker ya kemarin ya. Nah, buat masker itu dijual untuk sumbangan. Bukan untuk kepentingan kita ya. Nah, untuk sumbangan mereka turun ke orang-orang yang tidak mampu. Jadi itu masker dijual, hasil uangnya dibelikan apa ya kemarin, beras Ya, kita beli sembako kemarin itu. Jadi ada beras, terus ada minyak goreng, Mie instan, instan, telur, gitu lah. ya, paling tidak walaupun Mungkin belum seberapa lah ya gitu, tapi at least banyak orang yang udah terbantu dari apa yang paling tidak bisa menyambung orang untuk hidup 3 hari, 4 hari. penting niat baiknya itu ya dan tersalurkan ya. Jadi bukan hanya mementingkan diri sendiri, bukan hanya mikirin masker untuk kepentingan diri sendiri untuk isi perut, tapi untuk orang lain. Nah, ya ini salah satu inspirasi kita ya guys. Makanya kita berdua mewawancarai. Ini on the spot, mereka nggak tahu kita mau wawancarai. Tiba-tiba. Kami juga terinspirasi nih mau jadi vlogger. Oh, oke. Jangan. Jangan dulu, kami dulu ya. Apa yang di belakang layar ini? ini ceritanya dijebak nih ya. Nah, kita menjebak mereka gitu ceritanya. Nah, jadi ini Rumi House ya. Ya, Rumi House itu konsepnya apa sebenarnya? Oh, aku yang jawab. Oke, Rumi Social House ini sebenarnya konsepnya lebih ke tempat nyantai, tapi dengan konsep rumah. Dengan konsep rumah yang kita desain sedemikian rupa supaya masih terasa konsep rumahnya, tapi bisa nongkrong gitu. Kan kebanyakan kafe itu kan bukan maksudnya mendiskreditkan, tapi maksudnya ya kebanyakan kafe ya desain kafe gitu ya. Iya, Kita pengen kasih kesan seperti itu gitu, terutama anak-anak muda yang pengen nongkrong yang sedikit berbeda konsep gitu. Jadi kita membuat konsep Rumi Social seperti ini. Nah, ini kita lagi nongkrong di atap rumah sebenarnya. Iya, Iya, lagi nongkrong di atap rumah, lagi ngobrol-ngobrol di atap rumah. Ini di sini. Gimana ada kafe yang lagi di atap rumah ya? Itu memang benar-benar atap tadinya, benar-benar atap. Ini atap rumah benar-benar ya. Benteng itu sampai sini sebenarnya. Nah, Cuman ya karena kita lihat kayaknya bisa dibuat ini buat tempat nongkrong, jadi kita buat teras di atas gitu. tuh. Jadi sebisa mungkin bisa jadi tempat apapun yang kita inginkan asal kreatif ya. Ini asal kreatif. Jadi kayak gini atap rumah doang. Jadi bisa jadi tempat nongkrong di sini, hangout di sini sama teman-teman. No, tuh. Ini rumah tua ya sebenarnya ya. Rumah tua yang rumah nenek ya. Nah rumah nenek dan kakek akhirnya dimodif seperti ini. Luar biasa ya kalian berdua. Mbak Martin, Mbak Putri, kira-kira masukan apa yang bisa dikasih buat anak-anak muda yang ingin buka usaha?
kira-kira kan banyak yang pada takut nih, bingung mau buka usaha apa nih. Nah, kira-kira apa masukan? Kamu ya. Aku lagi ya. Iya. Masa ladies first ini jadi ngomong mulu ya. Istri yang nurut ini. Kasih saya dulu yang ngomong ya. Jadi mungkin kalau dari aku sih, aku juga terinspirasi dari pengusaha almarhum Bob Sadino. Jadi aku pernah terinspirasi banget dari kata-kata dia di TV waktu itu. Dia bilang bisnis yang bagus itu bisnis yang paling bagus itu adalah bisnis yang segera dilakukan, segera dibuka gitu. Jadi banyak orang sebenarnya yang di otaknya itu banyak konsep gitu. Wah, ini gini bagus, ini itu bagus, oh ini itu, dan itu bagus gitu. Planningnya bagus. Tapi nggak ada yang doang, ya? Iya, tapi hanya berhenti sampai perencanaan, tidak di realisasi gitu. Jadi satu itu realisasikan. Kemudian banyak orang yang selalu berpikir terlalu besar gitu. Tapi beraksi sangat minim gitu. Jadi satu lagi dari aku mungkin dia mendrama sendiri kali ya. Iya, mungkin bisa jadi kayak gitu sih. Atau memang tipikalnya mungkin, tapi mungkin masukannya lebih ke do small but think big gitu. Yang pasti lakuin aja dulu. Boleh berpikir besar, tapi lakuin aja dulu dari hal yang kecil. Dan apa yang jadi bisnisnya itu juga kalau bisa masukan juga sih dari aku, nggak usah terlalu yang jauh-jauh gitu ya, nggak usah terlalu kayak wah ini kayaknya jualan bakso di Mars bagus sih. Maksudnya ya oke, itu emang terlalu jauh sepertinya ya. Maksudnya banyak orang yang angan-angannya tuh sampai kayak orang halusinasi. Karena belum tahu, Iya, kita jadi belum kayak, tahu alien itu suka bakso apa enggak ya. Iya. Sebenarnya ya nggak salah sih, angan-angan tinggi itu nggak masalah sih sebenarnya. Iya, tapi maksudnya kan mungkin dari anak kecil gitu misalnya. Banyak anak muda sekarang kan sepele sama yang namanya jualan gorengan gitu misalnya. Jadi jangan melihat itu sebuah gorengan gitu. Kalau kita bisa jual jual gorengan tapi di 10 outlet. Satu outlet untung 200.000, tapi kita punya satu hari 200.000, kita punya 10 outlet udah 2 juta satu hari. Gimana nyari duit 2 juta satu hari? Iya, benar. Gitu loh. Karyawan aja nggak segitu ya, karyawan kantoran ya. Iya gitu. Ya gitu. Jadi ya itu sih lebih ke situ. Jadi lakukan apapun yang udah ada dipikirkan, segera lakukan, terus lakukan dari hal yang kecil untuk menjadi besar. Dan tadi aku terakhir ngomong apa sih? Mungkin kalau pengusaha muda gitu kurang fokus kalau ngomong ya. Ini kalau bisnis belum cuan. Kalau bisnis sudah cuan lancar. Gitu, oke. Ya. Struktur badan yang wah. Jadi sebenarnya Bang Martin ini lagi meeting di bawah, terus diculik sama si Mbak Putrinya, dipaksa untuk interview gitu. Jadi masih belum fokus banget. Jadi nggak fokus nih sebenarnya. Ya udah deh kalau gitu, makasih atas waktunya Bang Martin, makasih Mbak Putri. Jangan kapok ya, tapi emang seperti ini ya sayangnya. Oh IG saja, oke. Kalau begitu guys, terima kasih. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Terima kasih for watching. Jangan lupa subscribe dan like. Bye. Bye.